Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan membuat website ya. Oke, di pertemuan hari ini kita akan belajar terkait dengan ini ya. Kita belajar membuat website. Nah, seperti kalian ketahui yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa yang namanya target pasar online itu terbagi menjadi 4 ya. Nah, target pasar online itu kan ada 4 ya. Ada Google, ada marketplace, ada sosial media, dan ada grup. Sebenarnya kalau dari secara teknologi saat ini sebenarnya seharusnya tuh sudah ada 5 ya. Yang kelima itu sebenarnya social e-commerce ya, social e-commerce yang saat ini tuh diterapkan di Shopee sama di TikTok. Nah, kan per hari ini kan TikTok Shop sudah merger dengan Goto ya, Tokopedia dan Gojek. Jadi per hari ini akan launching fitur TikTok Shopnya di keranjang kuningnya ada gitu ya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah target pasar yang Google. Jadi kalau Google itu maka sebenarnya kita hanya butuh 2 ya. Jadi kalau jualannya dengan target pasar Google, kita membutuhkan 2 ini, atau boleh salah satunya saja. Misalkan kita boleh bikin websitenya saja, atau kita hanya membuat Google Map locationnya saja, atau bisa jadi dua-duanya dibuat ya. Jadi bisa pilih salah satu atau buat dua-duanya. Nah, sebagai contoh misalkan di sini saya membuat yang tidak pakai website ya, tapi yang menggunakan Google Map location. Misalkan ada produk properti, namanya misalkan saya di tempat saya Cluster Sarifahanu. Nah, di sini produk target pasar Google yang tidak menggunakan website ya. Nah, tapi menggunakan Google Map seperti ini. Oke. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi di Google Map-nya ada, tapi ini nggak punya website. Ya kan? Kalau yang punya website, misalkan contohnya seperti ini. Jadi dia ada dua-duanya misalkan kayak punya saya ini, misalkan karnogp.com ya kan. Maka karnogp.com ini kan sebenarnya target pasar Google, tapi hanya menggunakan website, tapi tidak menggunakan Google Map location ya kan. Contoh lain lagi yang menggunakan website dan menggunakan Google Map location. Contoh lain lagi, misalkan saya buka Google, saya ketik rumah entrepreneur. Oke. Nah, di sini contoh yang menggunakan website sekaligus yang menggunakan Google Map location. Websitenya ini ada. Oke. rumahentrepreneur.org. Google Map-nya ada di sini. Ya kan? Nah, jadi kalau diklik ini, nah ini lari ke nomor HP saya ini. Nah, jadi kalau jualan dengan target pasar Google itu sebenarnya boleh pakai websitenya saja ya, atau boleh pakai Google Map-nya saja, atau boleh pakai dua-duanya. Nah, yang kita pelajari hari ini kita membuat pakai menggunakan website. Oke. Nah, perlu kan ketahui berarti kalau untuk bikin website kan harus ada beberapa yang dipelajari. Nah, untuk membuat website itu ada tahapannya. Ada 6 tahapan untuk membuat website. Yang pertama adalah kalian harus punya domain. Ya. Domain ini ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Ya kan? Kemudian hosting dan server.
sama, ada yang gratis, ada yang bayar. Nanti yang nomor 1 dan 2 ini, bahkan sampai dengan 3 ini kita menggunakan yang gratis. Oke. Contoh domain, misalkan saya membuat contohnya, saya risetnya ngambil dari websitenya domainesia.com ya. Oke, di sini saya memberikan contoh apa itu domain. Jadi kalau domain berarti ini contohnya nih, yang bla bla bla.com, .co.id itu namanya domain. Nah, misalkan buat contoh. Oke. Misalkan saya membuat contoh Rosalina, enter. Nah, berarti kalau tulisannya rosalina.com ini artinya tidak tersedia. Berarti apa? Sudah ada yang beli. Kemudian rosalina.online tidak tersedia, berarti sudah ada yang beli. Tapi rosalina.store ini bisa dibeli. Ya, jadi ini kita harus ngecek ketersediaan domainnya dulu, ya. Kita coba cek yang lain lagi. Domain itu variatif ya. Ada yang harganya 18.000 per tahun yang berbayar ya. Ada yang harganya itu sekitar 500 bahkan 800.000 per tahun juga ada. Tergantung dari extension yang di belakangnya. Oke, ini contoh misalkan. Misalkan kalau .com per tahunnya 119 ya. .online 18.000 di tahun pertama. Selebihnya tergopek di sini. .id 219.000 tahun pertama. Oke. Nah, ini contohnya nih. Nah, misalkan nih yang murah mana ya? Nah, ini 12.000 misalkan. Rosalina biz.id 12.000 per tahun, ya kan? Kemudian Rosalina apa nih? .me enggak ada ya. Rosalina.asia 58.000. Nah, ini adalah nama domain. Oke. Kemudian kalau hosting itu apa? Hosting itu adalah tempat meletakkan atau menyimpan data ya, seperti gambar, kemudian ketikan kalian, itu namanya hosting. Nah, hosting juga sama, ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Contoh di sini size-nya misalkan contoh 5 GB. Harganya 31.500 per bulan ya. Kemudian ini 60 GB, harganya 157.000 per bulan. Ini yang versi berbayar. Oke, nanti kita pakai yang gratis saja. Server saya itu setahun 1.200.000. Itu cuma space-nya 20 GB. Ya, artinya cukup ya. Dan itu pun saya install sekitar 30 website ya. Cukup ya, selama kita hemat konten ya. Ya, itu juga bisa. Jadi orang pakai server itu tergantung kebutuhan upload datanya seperti apa. Oke, seperti yang kamu suka upload di Google Drive yang gratis kan maksimal 15 GB itu ya. Kalau ingin lebih ya kan kita disuruh beli tuh sama si Google, ya kan? Nah, itu adalah hosting. Kemudian yang ketiga adalah template. Template atau themes atau layout. Nah, template ini semacam desain. Jadi kalau kamu belajar PowerPoint kan suka ada template ya. Ya sama, template juga ada yang gratis, ada yang bayar. Ya kan? Nanti kita semua pakai gratis saja. Nah, yang keempat, kebutuhannya adalah konten. Ya kan? Berarti kontennya harus ada, harus menarik, memiliki unsur copywriting, ada daya tarik orang untuk membaca dan kemudian tertarik untuk membeli, ya. Nah, misalkan seperti ini. Fiber HSP. Jadi konten itu harus memiliki unsur namanya CTA. CTA itu apa ya, lebih bahasa gampangnya ya. Tombol aksi. Nah, itulah bahasa Indonesia, tombol aksi untuk membeli.
Ya, sama seperti kamu dapat brosur cetak ya di pinggir jalan. Kemudian kamu baca di halaman depan, kamu balik, pasti di halaman paling belakang itu suka ada tulisan begini. Dapatkan promo dengan menghubungi nomor di bawah ini. Itu namanya CTA. Ya kan? Karena dia brosur kan nggak ada tombol tuh. Nah, kalau website itu namanya CTA. Ya. Misalkan ini contoh. Ya. Ini website di atasnya berisi tentang branding dari si logonya, logo usaha. Kemudian pengenalan produk. Turun ke bawah terkait paket-paket yang disediakan. Misalkan kalau cemilan itu cemilan pedas level 1, level 2, level 3 dan sebagainya, atau mungkin varian rasa ya, itu juga bisa. Turun ke bawah lagi mungkin ada promo, ya kan? Promo beli 3 gratis 1, ya kan, dan sebagainya. Nah, di paling akhir jangan lupa berikan namanya CTA. Ini namanya CTA nih. CTA itu bisa dalam bentuk mengisi formulir atau juga bisa dalam bentuk klik tombol, ya kan? Klik tombol itu juga bagian dari CTA. Makanya nggak heran kenapa banyak kasus penipuan yang dikirim ke SMS atau kasus penipuan yang dikirim ke WhatsApp yang kalimatnya itu ada unsur CTA-nya, ya kan? Selamat Anda mendapat undian 20 juta dari Bank BRI gitu ya, misalkan contoh. Dengan cara klik link di bawah ini, kemudian kamu klik link itu, kemudian kamu isi data, itu masuk kategori CTA, ya kan? Makanya salah satu fungsi CTA itu adalah memberikan daya tarik, kemudian orang itu tertarik untuk mengklik dan bahkan mengisi data, ya kan? Jadi nanti kamu pada saat bikin website harus ada unsur daya tariknya, ya kan? Entah itu promo, entah itu diskon dan sebagainya. Yang penting gambarnya juga menarik. Seperti ini kan menarik nih. Ya kan, harga normalnya 45.000. Ya kan, dicoret sama dia 31.500. Di mana CTA-nya? CTA ini beli. Ya kan? Ini CTA. Ya kan? Ketertarikan orang untuk beli gitu ya. Kemudian setelah udah fokus di konten, baru kamu publikasi website, ya kan? Promosi deh tuh, baru kalian melakukan namanya campaigns atau promosi dari website yang sudah dibuat. Nah, kalau sudah paham terkait bagaimana tahapan membuat website, selanjutnya adalah kita belajar membuat website menggunakan fitur yang ada di Google. Nah, langkah pertama, nanti kalian bisa praktekkan login ke email Gmail terlebih dahulu, ya. Oke. Kemudian buka Google. Nah, berarti Google. Oke. Kemudian ketik Google Site View. Nah, ya. Jadi namanya Google Site View. Atau juga bisa dengan cara pada saat kamu login ke Gmail, di bagian aplikasi yang ini, aplikasi Google ya. Itu ada pilihan Site. Site ini adalah untuk membuat website. Maksimal tuh bisa sampai 100 dan itu gratis, ya kan? Oke. Nah, kalau sudah diketik Google Site View ini ya. Nih. Sekarang kita klik di sini. Nanti kalau sudah diklik muncul seperti ini. Ya. Muncul seperti ini. Nah, ini ada pilihan kosong atau blank. Kemudian yang ini adalah template. Nah, template. Nah, kita bikinnya yang dari kosong aja ya, situs kosong. Nah, ini adalah tampilan layout untuk membuat website. Nah, konsepnya adalah secara web builder. Kenapa disebut web builder? Karena sifatnya adalah hanya drag and drop, tidak melakukan coding, ya kan?
Yang di sebelah kanan ini adalah fitur atau komponen ya. Ini ada namanya layout. Oke. Kemudian ini adalah fitur-fitur yang ingin dipakai. Caranya gampang, tinggal diklik atau di drag and drop ke tengah-tengah sini. Ini halaman, kemudian ini tema. Tema ini lebih kepada warna ya. Ini nggak muncul di temanya. Oke. Nah, misalkan saya buat contoh, saya mau bikin website jualan rumah ya, jualan rumah. Nah, kita mulai dengan, dan ini nggak perlu disimpan ya, karena otomatis dia nge-save sendiri. Konsepnya sama seperti kamu membuat Google Form ya, otomatis. Nah, di sebelah kiri atas kita kasih judulnya, misalkan nama produknya ya, cluster. Oke, kamu bisa nanti isi dengan nama produk kamu. Di sini ada pilihan tambahkan logo, taruh saya geser ya. Nah, ini ada nih ya, boleh tambahin logo, boleh tidak, bebas ya. Terus loadingnya lama nih. Oke. Oh, ini saya close dulu ya, baca loading. Oke, baru muncul. Dan enaknya kalau pakai Google ini, Google Street View, gambar yang besar sekalipun dia otomatis akan menyesuaikan ya. Artinya gambarnya langsung responsif. Oke. Ganti warna ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah header. Header itu judul. Ya, boleh bebas, kalau header bebas ya. Kalau judul tuh bebas. Sini. Bisa nama produk atau bisa kalimat-kalimat yang memiliki daya tarik. Misalkan rumah hunian nyaman dan asri asri di Bojong Sari, Depok. Nah, tinggal kita kecil hurufnya nih. Kan bisa juga dilebarin. Oke. Diatur. Nah, kemudian kalian bisa sisipkan yang namanya layout di sini. Misalkan saya masukkan layout di sini ya. Oke, tinggal diklik. Nah, ini muncul nih. Nah, ini gambar. Nah, di sini bisa gambar, bisa video ya. Nah, ada pilihan tuh. Kalau gambar bisa diupload atau mungkin video yang dari YouTube juga bisa. Oke, saya ambil contoh YouTube ya. Oke, kalau nggak salah anak saya pernah upload video ya. Coba. Nah, ini ada nih ya. Oke. Ini loading ya. So, kalimat-kalimat promosi. Beli rumah sudah SHM, bikin hati nyaman. Oke. Nah, misalkan ini kita kasih kalimat-kalimat promotion, misalkan harga
menit dari pintu tol Sawangan, misalkan contoh ya, atau mungkin 15 menit ke RSUD Depok lagi ya, 20 menit ke pusat mall itu misalkan ya. Kalau misalkan kurang besar nih bisa ditarik tuh, karena sifatnya drag and drop aja. Nah kemudian kita buat contoh lagi, masukin gambar. Saya masukin gambar di sini ya. Nah ini gambar yang bisa kamu pakai, gambar yang kemarin kamu itu tuh kamu foto ya. Misalkan di sini saya membuat rumah contohnya. Oke. Nah kemudian saya terakhir mungkin saya tambahkan Google Map ya. Ini ada menu peta. Oke. Nah, oke, oke. Yeah. Oke. Nah, ini petanya bisa tinggal ditarik aja nih ya, biar posisinya dia lebih ke sentral. Center. Jadi Google Street View ini juga bisa dipakai kalau untuk apa namanya, undangan online ya. Kalau kamu mau nikah bisa pakai ini juga bisa. Oke. Nah, terakhir setelah udah ada penjelasan terkait produk, kemudian kalimat-kalimat promosi, gambar, maka jangan lupa di bagian paling bawah kamu tambahkan yang namanya adalah ini tadi. Nih, tambahkan CTA atau tombol aksi untuk membeli. Nah, kita membuatnya pakai apa nih? Tombol ini. Oke. Ini kalau carousel nih gambar untuk sliding ya. Biasanya taruh di atas biasanya. Oke, kita bikin tombol ya. Klik tombol. Nah di sini ada nama sama tautan. Nah nama di sini misalkan saya buat chat via WhatsApp. Untuk membuat tautan agar lari ke nomor WhatsApp itu kalian menggunakan yang namanya website pesan.link. Nah, sebentar. Nah, pesan.link ini memang digunakan untuk membuat short message ya, yang ke WhatsApp. Nah, nama di sini bebas, bisa nama kalian atau juga bisa nama produk. Nah, kalau saya biasanya pakai nama saya plus nama produknya di sini. Oke. Kemudian masukkan nomor HP kalian yang akan dituju ke kemana ya, nomor WA-nya. Kemudian ini isi pesan auto text, misalkan hai Karno, saya mau konsultasi rumah perumahan klaster Hanum.
titik-titik gitu ya. Ini adalah pesan auto message gitu ya. Kemudian terkait ini kita play random aja ya. Pilih random, kemudian kalian isi email kalian. Oke, saya ulang ya. Jadi untuk membuat tautan di sini agar pada saat diklik tombol lari ke nomor WA kalian, itu tautan ini dibuat menggunakan pesan yang diisi adalah nama, nomor WA yang dituju, kemudian pesan auto image ini pilih random aja, dan email kalian. Oke, saya klik buat link. Oke, ini linknya sudah jadi, tinggal linknya di copy. Oke, di copy, mana salin, paste di sini. Oke, sisipkan. Nah, tinggal diperbesar, kemudian digeser ke tengah. Oke. Nah, kalau sudah buat CTA, baru jangan lupa next selanjutnya adalah publish website. Oke. Nah, sekarang di sebelah kanan atas ada tombol publikasikan. Oke. Nah, di sini alamat website ini bebas. Boleh menggunakan nama produk seperti ini boleh, atau juga boleh menggunakan nama kata kunci. Kalau nama produk berarti ini ya, Klaster Syarifah Hanum. Misalnya kamu punya produk Miftah souvenir misalkan, ya kan? Bisa pakai nama yang lain, ya kan? Misalkan ini kan nama produk saya kan Klaster Syarifah Hanum. Saya bisa pakai menggunakan kata kunci misalkan rumah dijual di Depok. Nah, ini juga bisa. Jadi tidak harus identik dengan si nama produk ya. Yang penting tidak boleh pakai spasi, bolehnya pakai strip boleh. Oke, spasi nggak boleh, strip boleh. Misalkan saya buat ini deh, rumah dijual. Ini ya. Oke, kemudian bisa dipublikasikan. Nah, kalau sudah pengen lihat hasilnya, di sebelah kanan ada tombol tanda panah kecil. Kalian klik, kemudian lihat situs yang dipublikasikan. Nah, ini adalah website yang tadi dibuat. Ya. Nah, jadi kalau diklik ini lari ke nomor WA. Saya klik ya. Ini loading. Oke, kita coba cek ya. Saya klik ini nih, tombol CTA nya diklik. Nah, coba lihat. Apakah dia akan mengarah ke nomor WA saya? Nah, ini ya, tuh ya, langsung otomatis tuh. Hai Karno, saya mau konsultasi perumahan Klaster Syarifah Hanum, ya kan? Nah, oke. Jadi tombolnya sudah berhasil ya. Nah, berarti nanti kalau diminta membuat website, maka link yang dikumpulkan adalah ini nih, tuh. Ini linknya. Oke, memang panjang karena gratis ya. Nah, bagaimana kalau mau diedit lagi, bisa nggak? Bisa ya. Misalkan nih, kalau misalkan mau diedit kembali, caranya sama ya, hanya bedanya tinggal diklik aja. Sama seperti membuat Google Form sebenarnya. Nih, ini kan yang tadi kita buat nih. Ya. Yang tadi dibuat, tinggal diklik aja nih. Nanti kalau semakin banyak muncul di bawah sini, tuh. Akan banyak tuh sini. Ya, misalkan nih mau saya edit nih ya, saya edit, tinggal diklik aja sini. Maka nah, kita bisa
merubah tulisannya, mengganti harganya, mengganti gambar, atau mungkin menambahkan gambar dan sebagainya ya, atau mau menambahkan desain layoutnya dan seterusnya. Intinya dari sebuah website itu wajib ada ini CTA yang lari ke nomor WhatsApp ya, yang saya ajarkan pakai ke nomor WhatsApp. Terkait promosi ya sifatnya tinggal share ya, tinggal share, publikasi, kemudian iklan berbayar, iklan gratis dan sebagainya. Oke, demikian cara membuat website menggunakan Google Site View. Nanti di materi berikutnya kita akan review kembali di materi yang baru. Terima kasih.